Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Aulia, mahasiswa koas periode 7 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan preparasi mahkota jaket tanpa intifasa atau mahkota jaket vital dengan bahan PFM. Pertama, setelah pasien datang, saya akan melakukan pemeriksaan subjektif berupa anamnesis, lalu pemeriksaan objektif untuk melihat keadaan rongga giginya, lalu pemeriksaan penunjang yaitu radiografi periapikal. Setelah itu saya akan menyiapkan alat dan bahan. Pertama ada diagnostik set yaitu pinset, sonde, kaca mulut, dan ekskavator. Lalu untuk carvingnya nanti ada crown mesh. Lalu ada handpiece hexpit, lalu ada phantom, lalu ada pati dan elastomer untuk bahan cetaknya, lalu ada benang retraktor dengan pH kain atau bisa juga diganti dengan gel retraktor. Lalu ada side gate vitapan. Lalu untuk bur-burnya ada bur wheel, lalu ada bur flame diamond, lalu ada bur tapered ujung bulat, tapered ujung datar, dan visur ujung datar. Lalu juga ada bur pita kuning. Lalu untuk mahkota sementara ada Revotek. Untuk bahan terakhir ada speed injeksi dan larutan pH kain untuk melakukan anestesi. Pertama, saya akan melakukan anestesi pada bagian bukal dan palatalnya. Pertama, kapas yang sudah diberikan povidone iodin dioleskan pada lipatan mukobukalnya. Setelah itu, pada lipatan mukobukal, lalu ambil larutan anestesi yang sudah dimasukkan ke dalam speed injeksi dan lakukan anestesi pada lipatan mukobukalnya. Lakukan aspirasi terlebih dahulu, jika negatif lanjutkan. Hanya setengah cc. Setelah itu dilanjutkan untuk bagian palatalnya. Dilakukan pengolesan povidone iodin terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan anestesi. Selanjutnya, setelah dilakukan anestesi dan anestesi sudah masuk, maka kita akan melakukan isolasi dengan menggunakan cotton roll pada bagian bukalnya, atau bisa juga dengan menggunakan rubber dam agar saliva tidak masuk ke dalam subgingiva. Setelah pasien mulai merasakan kebas, cek dan dilanjutkan dengan pemberian benang retraktor atau gel retraktor pada bagian dalam gingivanya. Dimasukkan ke dalam gingiva mengelilingi gigi. Untuk benang retraktor, tunggu 5-10 menit. Ketika gingiva sudah terretrak, maka dapat diambil. Selanjutnya, pembuatan outline form menggunakan bur tapered ujung bulat dengan bantuan handpiece hexpit. Pertama, saya akan melakukan pembuatan outline form atau garis pedoman pada bagian labial dan pada bagian insisal. Pada bagian labial dilakukan pembuatan 3 groove di daerah mendekati insisal. 3 groove dengan kedalaman 1,5. Lalu pada bagian cervical kurang lebih sama 1-1,5 dengan pembuatan 2 groove. Setelah itu dilanjutkan pembuatan groove pada insisalnya dengan kedalaman 1-1,5. Selanjutnya saya akan mulai melakukan preparasi pada bagian 2/3 insisalnya. Dilakukan preparasi mengikuti garis pedoman. Setelah itu dilanjutkan pada 1/3 cervicalnya. Dilakukan sampai garis pedomannya rata dengan permukaan lainnya.
Setelah itu, cek kembali dengan sonde. Apakah ada cekungan atau tidak? Jika sudah rata tidak ada cekungan dan dilihat dengan gigi sebelahnya, jika sudah berkurang selisihnya ada 1,5 sampai 2 mm, berarti cukup. Selanjutnya dilakukan preparasi pada bagian proksimal dengan menggunakan bur tapered ujung bulat. Dilakukan dengan posisi 6 derajat terhadap bidang gigi. Dilakukan pada satu titik, dilakukan bertahap sampai tembus ke palatal. Lakukan yang sama pada sisi sebelahnya. Setelah tembus ke palatal, lakukan penghalusan agar sedikit menyambung atau tidak terlalu tajam pada bagian labial ke proksimal. Selanjutnya pada bagian palatal dapat menggunakan bantuan kaca mulut sebagai indirect vision-nya. Lalu pada bagian palatal, pada bagian servikalnya kita menggunakan bur tapered ujung bulat, haluskan sesuai bentuk anatomis. Pengurangan dilakukan sebesar 1 sampai 1,5 mm. Lalu pada bagian 2/3 inch sisalnya menggunakan atau cingulumnya menggunakan wheel diamond bur. Dilakukan sesuai dengan bentuk anatomisnya. Selanjutnya, pada pembuatan preparasi insisalnya, saya akan menggunakan bur wheel stone diamond dengan gerakan mengikuti groove yang sudah dibuat. Seperti ini. Setelah itu, cek semuanya dengan sonde. Apakah masih ada yang tajam atau ada undercut yang tersisa. Lalu cek kesudutan gigi, apakah masih membentuk sudut atau sudah lurus. Sebelum finishing, saya akan melakukan pengecekan final dengan mengecek pada kontranya, apakah sudah ada ruang untuk bahan PFM-nya. Lalu pada bagian cervical proksimalnya juga sudah ada tempat atau belum. Lalu dicek juga dengan gigi sebelahnya, apakah sudah sama panjangnya dengan gigi duanya, gigi cervicalnya. Jika sudah, berarti preparasi sudah siap untuk dilakukan finishing. Untuk finishing, saya akan menggunakan bur pita kuning dengan bentuk tapered ujung datar. Saya akan membuat finishing line pada bagian labialnya berbentuk shoulder, lalu pada bagian palatalnya berbentuk chamfer. Dilakukan penghalusan dan pembulatan sudut, lalu pastikan juga akhiran masuk ke dalam subgingival kurang lebih 1 mm. Lakukan penghalusan sudut pada bagian palatal juga dilakukan masuk ke dalam subgingival 1 sampai 1 mm. Setelah dihaluskan, cek dengan gigi sebelahnya dan kontak pada kontranya. Setelah dilakukan finishing dan siap untuk dicetak, lalu kita melakukan pencetakan menggunakan elastomer, pati, glass plate, dan plastis instrumen. Lalu hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, mahkota yang sudah dipreparasi ditutup atau ditumpat sementara dengan Revotex agar pasien tidak merasakan ngilu. Pada kunjungan selanjutnya dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Ditanyakan apakah ada keluhan dan rasa ngilu atau tidak. Lalu objektif dilakukan penekanan pada bagian insisalnya. Jika pasien tidak mengeluhkan rasa sakit dan mahkota jaket sementaranya masih berada di tempatnya, maka kita bisa melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pembukaan mahkota jaket sementara atau Revotex dan mulai melakukan in atau insersi mahkota jaket dengan bahan PFM-nya. Selanjutnya, insersinya menggunakan bahan luting dari SIK. Pastikan tidak ada traumatik yang dirasakan oleh pasien dengan bantuan
articulating paper ditaruh di insistal pasien dan pasien diminta untuk melakukan gerakan mastikasi seperti biasanya. Jika sudah, lalu instruksikan pada pasien untuk melakukan kontrol 1 minggu kemudian. Demikian penjelasan singkat dari tahapan preparasi mahkota jaket vital dengan bahan PFM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.